Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah, silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da, amma ba'du. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah siang hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembahasan dan pembacaan hadis dalam kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Khusus di bulan ini kita membahas pembahasan yang berhubungan dengan puasa, dan siang ini kita memasuki hadis yang ketujuh di bab wujubus shaumi Ramadan wa bayani fadli siyami wa ma yata'allaqu bih. Hadis yang ketujuh. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 terakhir. Wa anhu radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in ghubiya 'alaikum fa akmilu 'iddata sya'bana 30 muttafaqun alaihi. Wa fi riwayati Muslim fa in ghumma 'alaikum fasumu 30 yauman. Masih diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dengan dua hadis yang sebelumnya, yaitu keutamaan bulan Ramadan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Kemudian hadis idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabun nar wa sufidatis syayatin. Dan hadis yang ketiga masih dari Abu Hurairah, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, berpuasalah kalian dengan melihat ru'yah. Ru'yah yang dimaksud di sini adalah hilal, awal masuk bulan Ramadan. Wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah dengan ru'yah, yaitu mengakhiri dari berpuasa di bulan Ramadan dengan penetapan ru'yatul hilal. Fa in ghubiya 'alaikum, namun apabila tidak nampak, terhalangi penglihatan kita terhadap hilal tersebut, fa akmilu 'iddata sya'bana 30. Sempurnakanlah bilangan bilangan Sya'ban ini 30 hari. Karena di dalam bulan Qamariyah tidak ada 31. Adanya 29 dan 30. Maka Rasulullah SAW membatasi banyaknya Sya'ban jika tidak nampak hilal, ru'yatul hilal pada pergantian bulan Sya'ban ke Ramadan, maka Ramadan dimulai setelah sempurnanya bulan Sya'ban. Dalam riwayat Muslim dikatakan fa in ghumma 'alaikum, dan apabila terasa mendung, tertutupi, dan di antara penghalang dari hilal nampak adalah cuaca. Tidak semua daerah memiliki cuaca yang sama. Maka apabila di daerah kita tidak nampak hilal tersebut, maka nanti akan diadakan sidang. Berapa orang yang melihat, berapa daerah yang tidak terlihat, berapa daerah yang terlihat. Sehingga apabila semua muttafaq, tidak ada yang melihat satupun, walaupun qadarullah di Arab Saudi terlihat, tetapi di negeri kita tidak terlihat, maka fasumu 30 yauman, maka yang menjadi i'tibar adalah negeri kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam hadis ini ada beberapa masalah yang sering terjadi. Yang pertama, dengan siapa kita harus bersama Ramadan? Karena di antara kaum muslimin ada yang mengatakan, wah di Saudi sudah puasa, kenapa di kita belum? Maka kita katakan patokan berpuasa bukanlah suatu negeri. Kalau misalnya nanti qadarullah 28 Februari tanggal 1 di Saudi
Maka di kita belum, maka 1 Maret. Kalau bersamaan, alhamdulillah tahun ini mas sarua lebaranna jeung Arab. Kan biasanya begitu. Kalau Saudi terakhir, kita pertama, maka kita tidak mengikuti Saudi, tetapi mengikuti negeri yang kita pijak. Kecuali. Saya akan melaksanakan ibadah umrah pada tanggal 28. Pesawat diberangkatkan pukul 8 pagi, 10 pagi. Di tanggal 28. Kemudian saya berangkat, tiba di kota Jeddah, taruhlah sampai di sana jam berapa? Maghrib atau asar. Sementara maghrib di sana, ya, sudah ditetapkan bahwa di Saudi 1 Ramadan. Dan di Indonesia belum 1 Ramadan. Maka yang saya ikuti negeri saya yang ditinggalkan atau negeri saya yang dipijak? Maka yang digunakan adalah negeri saya yang dipijak. Karena saya ketika pergantian bulan menuju Saudi Arabia dan sampai di sana kebetulan tepat ya penetapannya 1 Ramadan, misalnya saya sampai Isya atau sampai jam 12, di sana sudah mulai sahur, sementara Indonesia belum, maka saya ikut bersahur bersama rakyat di Saudi Arabia. Walaupun di Indonesia belum, karena Indonesia hari setelahnya. Ini untuk berbuka. Kemudian saya pulang ke Indonesia, maka akan ada perbedaan hari, di mana hari yang saya pakai dan hari di tempat tinggal saya akan berlebih 1 hari. Betul tidak? Qadarullah, nanti saya lebarannya di Indonesia. Di Indonesia ternyata lebarannya lebih 1 hari. Saudi sudah lebaran, saya belum lebaran. Maka tidak masalah jika Saudi 29, saya ikut Indonesia 30, maka puasa saya di hari 30 sah tidak? Sah. Karena maksimal di bulan Qamariyah berapa? 30 hari. Yang masalah adalah ketika orang berpuasa, mungahannya di Indonesia, ikut Indo. Ikutlah umroh, iktikaf. Di mana? Di Saudi. Qadarullah di Indonesia lebih awal daripada Saudi. Dan di Saudi lebih akhir dibanding Indonesia. Sehingga kemungkinan saya berpuasanya berapa? 30, 31. Maka 31 tidak mungkin ada orang berpuasa 30, 31. Maka di sini hadirin rahmati Allah Subhanahu wa taala, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, karena kita tinggal di mana? Di Saudi Arabia dan belum lebaran, maka kita menahan diri dari makan dan minum. Menahan diri dari makan dan minum. Kenapa? Karena orang di sana masih puasa. Maka kita berlebarannya ikut bersama siapa? Saudi Arabia. Kalau ternyata kita kurang, Saudi sudah 29, sudah lebaran, kita di Indonesia yang datang ke Saudi 28. Lebarannya ikut Saudi apa ikut Indonesia? Wah, tuh ikut Saudi Ustaz rugi lah mente. Pan 28 keneh kamu mah. Maka di sini para ulama mengatakan wajib baginya mengqadha 1 hari di bulan Sya'ban karena ayah hutang keneh baraha? Hutang keneh 1. Ini kalau antum ternyata berbeda atau berpindah negara dan kebetulan waktunya berbeda-beda. Ini terjadi di zaman para sahabat ketika sahabat yang datang dari Syam datang ke Madinah bertanya kepada Ibnu Abbas, kapan kamu berpuasa di sana? Oh, saya berpuasanya lebih akhir. Tapi sekarang kita lebaran, kamu ikut lebarannya bersama kita. Jadi sahabat yang datang ke kota Madinah dituntut untuk ikut lebaran bersama. Kenapa? Sumu li ru'yatihi wa aftirulah. Permasalahan yang kedua, ini yang terjadi bukan di bulan Ramadan, tapi di Idul Adha. Yang selalu terulang-ulang. Ketika ru'yah di Saudi dengan ru'yah di Indonesia berbeda dalam penetapan 1 Arafah. Ya, 1 Zulhijjah. Karena akan berbeda nanti di hari Arafah. Maka para ulama juga berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, karena namanya Saumu Arafah, maka i'tibar patokannya adalah berpuasa di hari Arafah di mana jamaah haji sedang melaksanakan wukuf. Ustaz, gimana kalau di sininya belum tanggal 9, tanggal 8. Di sana sudah Arafah, di sini 8. Itu kan yang selalu terjadi. Kita belum, mereka sudah.
Maka kita kalau menggunakan makna Arafah adalah wukuf haji di Arafah, maka kita berpuasa di mana mereka wukuf. Karena besok harinya di Saudi sudah melaksanakan Id. Sementara Id adalah hari haramnya berpuasa. Berarti kita puasa di hari Arafah Indonesia, di hari haramnya puasa yang ada di mana? Yang ada di Saudi. Tentu ini menjadi polemik. Maka ada pendapat yang kedua. Pendapat yang kedua adalah bersandarkan kepada sumu li ru'yatihi wa aftirulah, mengikuti matla penentuan tanggal awal bulan di setiap negara. Kenapa? Karena di zaman dahulu sebelum ada internet, sebelum ada HP, sebelum ada segala macam kabar, taruhlah kabar menggunakan burung, itu pun burung dalam zona yang dekat. Moal aya burung diterbangkan dari Baghdad ke Madinah, ngemawat heula di jalan kan. Mungkin burung itu kalau ngirim surat jaraknya masih Sukabumi, Sukaraja, Sukabumi, Jampang bisa kene lah. Mau Sukabumi, Australia, mawat manten men burung nah kan. Makanya manusia ya pembawa berita ke sebuah negeri. Oh, manusia berapa harus berjalan dari mana? Dari Makkah Madinah saja 1 minggu kalau berjalan. Maka kabarnya akan terlambat. Kalaulah pendapat pertama benar bahwa wukuf Arafah adalah penentuan puasa di semua negeri harus bertepatan dengan Arafah, maka bagaimana zaman dahulu sebelum ada kabar gembira tentang hari Id? Insya Allah hari Id tanggal sekian. Anu di Afrika kumaha? Anu di Rusia gimana? Anu di Cina gimana? Anu di Asia gimana? Di zaman itu pasti kan berbeda-beda, betul tidak? Maka dengan ini, wallahu ta'ala alam, saya lebih condong kepada pendapat yang kedua, yaitu tetap menggunakan patokan setiap negara. Adapun sah tidak sahnya berpuasa ketika hari Id, sementara kita Arafah di sana sudah selesai Arafahnya, maka bisa kita katakan puasa di setiap tempat berbeda-beda. Seandainya jika patokan puasa adalah Saudi Arabia, maka sahur kita tidak sah selamanya. Kenapa? Karena sahur kita pukul 4, imsak, ngaheyang, azan jam 4. Di Saudi taraweh kene. Kalau kita makan maghrib jam 6, geus baruka kan di Indonesia. Oh, teu sah. Di Arab mah encan asar kene. Kalau semua berpatokan Arab Saudi, maka kita bisa masuk ke dalam ajaran yang tersesat yaitu Syiah. Karena Syiah buka puasa ketika menjelang Isya sampai terbitnya bintang-bintang baru mereka berbuka puasa. Lamun orang arek ikut Saudi, berarti nanti akan ikut tasyabuh kepada ajaran yang lain. Karena ketika Saudi azan maghrib pukul 7, maka kita sedang berada di pukul 11 malam. Ya kan? Ini akan menjadi apa? Menjadi bertolak belakang dengan ayat, ya apa? Hatta yatabayyana lakumul khaytul abyad minal khaytil aswadi minal fajri, di negeri masing-masing. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita sampai di hari Id, di hari Id. Can ge puasa geus lebaran. Ya, di bulan Ramadan sehat walafiat, panjangkan umurnya, karena orang-orang yang mendapati Ramadan adalah orang-orang terpilih. Sebagaimana hadis Nabi SAW ketika ada 2 orang yang meninggal dengan waktu yang berbeda, masuk Islam sama, mengikuti peperangan sama, hanya satunya syahid dalam peperangan, yang satunya bisa hidup dan meninggal setelah Ramadan. Maka Rasulullah SAW mengatakan yang melalui Ramadan ia yang paling masuk pertama ke dalam surga karena melampaui amalan-amalan puasa, tarawih, Lailatul Qadar, sedekah, zakatul fitr, dan macam-macam ibadah. Semoga Allah menyampaikan kita di bulan Ramadan, amin ya rabbal alamin. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Ma'tuk, mari berdonasi untuk keperluan serta kegiatan media Al-Ma'tuk agar kami dapat selalu menyajikan tayangan-tayangan yang bermanfaat bagi umat muslim. Caranya mudah. Silakan klik link yang ada di kolom deskripsi atau scan barcode donasi yang berada tepat di layar Anda. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum.